Tuhan, selamat pagi Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi hari ini kita semuanya, dan saya percaya kita semua yang telah mengalami berkat yang luar biasa yang dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang baik, Allah yang setia, dan Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, mari kita menerima sarapan rohani dari firman Tuhan yang menjadi makanan sesungguhnya bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul tentang yaitu amanat agung. Puji Tuhan Bapak Saudara ya. Kalau beberapa waktu ini kita sudah memperingati hari Paskah kematian Tuhan Yesus, hari kebangkitan Tuhan Yesus, dan beberapa waktu ini juga kita sudah memperingati hari kenaikan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, itu semuanya adalah rangkaian dari karya penyelamatan yang Tuhan Yesus kerjakan untuk menebus dosa manusia. Puji Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengingatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sendiri yang menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa kita harus mengingat sesuatu hal tentang perintah atau amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Saya melihat dan saya mengetahui hari-hari ini konsep tentang kekristenan itu banyak yang salah Bapak Saudara ya. Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita orang yang beriman kepada Tuhan, kita hanya mengharapkan sebuah berkat saja secara jasmani dari Tuhan Yesus Kristus dalam kita mengiring Tuhan. Dan banyak gereja, organisasi gereja juga memberikan konsep yang salah. Mereka hanya menekankan tentang berkat dalam mengiring Tuhan Yesus, bagaimana harus menghadapi hari ke depan, kesulitan, bagaimana harus memiliki rasa tenang menghadapi masa depan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus memiliki konsep yang benar di dalam mengiring Tuhan Yesus. Mengiring Tuhan Yesus bukan hanya berbicara tentang bagaimana Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati hidup kita secara jasmani, dan Tuhan menjamin kita untuk kita ada di bumi ini dalam keadaan baik ya Bapak Saudara. Satu hal yang saya ingin tanamkan kepada Bapak Saudara, asalkan kita percaya dan beriman dan setia hidup benar di mata Tuhan, maka Tuhan Yesus itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Saudara. Mari kita melihat konsep yang benar sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan memperingati bagaimana hari-hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus di surga, yaitu tentang amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan kepada gereja Tuhan mula-mula pada waktu itu, kepada murid-murid Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid pada waktu itu. Puji Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, Tuhan Yesus menyampaikan pesan tentang amanat agung, yaitu di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Bapak-bapak gereja, pendahulu-pendahulu gereja mula-mula, mereka mengatakan ini adalah sebuah perintah atau amanat agung dari Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus sampaikan
kepada murid-murid mula-mula pada waktu itu ya Bapak Saudara. Di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus memerintahkan supaya kita menjadikan semua bangsa, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yaitu kita harus memuridkan gereja, memuridkan manusia ya Bapak Saudara, memuridkan mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya tentang pertobatan bahwa Tuhan Yesus telah menyelamatkan dan menebus umat manusia. Dan dikatakan mereka harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, itu adalah sebuah perintah untuk kita memberitakan Injil kepada umat manusia. Sejak kenaikan Tuhan Yesus hingga sampai saat hari ini 2000 tahun yang lalu kurang lebih, ini ada sebuah perintah bagi gereja Tuhan di akhir zaman untuk kita menyampaikan tentang berita amanat agung ya Bapak Saudara ya. Amanat agung yang ditulis Tuhan Yesus di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini, kita harus mengerjakannya. Kita harus melakukannya sebagai murid-murid dari Tuhan Yesus, yaitu kita harus menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, ini adalah konsep yang benar di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Kita harus meninggalkan tentang konsep kita hanya menuntut berkat secara jasmani dari Tuhan Yesus, karena ada hal yang lebih besar yang harus kita kerjakan, yaitu kita menyampaikan firman Tuhan hingga sampai ke ujung bumi dan semua umat manusia dapat mendengar tentang berita keselamatan yang dari Tuhan Yesus Kristus. Lukas 24 ayat 47, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Mulai dari Yerusalem pada waktu itu, mulai dari Yerusalem, Samaria, Yehuda hingga sampai ke ujung bumi, bahwa pertobatan, pengampunan dosa itu harus diberitakan kepada umat manusia hingga sampai saat hari ini. Ini adalah konsep kekristenan, amanat agung yang Tuhan Yesus sampaikan, dan Tuhan Yesus perintahkan kepada kita sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Ini adalah ayat yang memberikan kekuatan kepada kita ya Bapak Saudara ya. Tuhan Yesus tadi memerintahkan di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 sampai 20, tetapi Tuhan Yesus juga memberikan sebuah kuasa, sebuah kemampuan kepada kita untuk kita melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita juga memerlukan kuasa dari Roh Kudus, amanat agung yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang diperintahkan kepada kita. Di saat kita menerima kuasa dan Roh Kudus turun ke atas kita, maka kita akan menjadi saksi, kita menjadi penyalur berkat, pemberita firman Tuhan, menyampaikan kabar keselamatan. Dikatakan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria hingga sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-14 ada sebuah ayat yang sangat memberkati saya secara pribadi. Di sini dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan, kalau kita mengartikan ayat ini bahwa
dan Injil kerajaan itu diberitakan hingga sampai ke seluruh dunia, seluruh umat manusia mengetahui tentang kabar keselamatan, maka dikatakan bahwa barulah kesudahannya itu akan tiba. Kita percaya semakin cepat Injil disampaikan, semakin cepat amanat agung Tuhan Yesus dikerjakan untuk kita memuridkan, mengenalkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka, maka Tuhan Yesus pun akan cepat segera untuk datang kedua kalinya untuk kita menyebut kita sebagai gereja Tuhan di akhir zaman. Puji Tuhan. Mari saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita bukan hanya menjadi gereja Tuhan yang hanya berfokus kepada berkat secara jasmani, bagaimana Tuhan memberkati, itu pun tidak salah, tetapi kita tidak hanya berfokus kepada hal itu saja, tetapi kita harus kembali ke titik awal bagaimana perintah dan amanat agung Tuhan disampaikan dalam Matius tadi, untuk kita menyampaikan kabar keselamatan itu kepada seluruh umat manusia yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kiranya ini memberkati kita semuanya renungan pagi pada pagi hari ini, dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus akan memampukan saya, Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita menjadi berkat dan dapat menjalankan amanat agung yang dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.